anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, ayo rapikan dulu tempat duduknya. Dan juga, jangan ada lagi ya yang berbicara kepada temannya. Ayo semua fokus perhatikan ibu di depan. Baik, dengarkan ya. Jalan-jalan ke Kota Batik, mau bertemu dengan Syahrini, anak-anak ibu yang tampan dan cantik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Nah, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang nggak hadir pada hari ini? Wah, hadir semua ya. Mantap, mantap, mantap. Berarti semuanya hadir ya, semuanya. Oh iya, hadir semua. Oke. Baiklah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menuntut ilmu. Nah, pada hari ini kita akan belajar. Sebelum kita masukin materi kita pada hari ini, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu semua. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Ya, benar sekali, tentang pantun. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang pantun. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini mengenai pantun, ibu akan bertanya kepada anak ibu, masih ada yang ingat nggak materi sebelumnya mengenai apa? Ya, benar sekali. Lalu kita membahas mengenai pengertian pantun. Ya, pengertian pantun pada pembelajaran 1. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu pengertian pantun? Ayo acungkan jarinya. Ya, kamu? Ya, benar sekali. Pantun itu merupakan salah satu jenis karya sastra lama. Ya, benar sekali ya. Oke, kita lanjut. Pada materi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Pembelajaran kita hari ini tentang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, ciri-ciri pantun. Nah, ayo perhatikan. Ayo sama-sama semuanya kita perhatikan ya bacaan yang ada di karton yang ibu tempel papan tulis. Nah, kira-kira nih anak-anak ibu semuanya, kira-kira ini bacaan apa ya? Ada yang tahu? Ayo acungkan jarinya. Ya, ada yang bilang bahwasannya ini adalah pantun. Baiklah, sebelum ibu kasih tahu ini mengenai ini bacaan apa, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu ya. Ayo kita baca. Kalau ada jarum yang patah, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Ya, baik. Tadi anak ibu ada yang mengatakan bahwasannya ini bacaan pantun. Nah, kira-kira kenapa ya temannya tadi mengatakan bahwasannya ini adalah bacaan merupakan pantun? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Bersaja abe-abe. Nah, kira-kira nih, kenapa ya teman kita mengatakan bahwasannya ini pantun dan bersaja abe-abe? Ada yang tahu? Bersaja abe-abe itu merupakan apa sih dari pantun? Bagian apa sih dari pantun? Ya, bersaja abe-abe itu adalah bagian ciri-ciri dari pantun. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri pada pantun. Baik anak-anak ibu semuanya, ayo kita perhatikan. Di sini ibu ada mengenai karton yang berisi ciri-ciri pantun dan juga tadi ada bacaan mengenai pantun. Nah, ibu memiliki beberapa kartu mengenai ciri-ciri pantun. Ya, kartu. Jadi kita akan belajar bersama, belajar sambil bermain mengenai materi kita yaitu ciri-ciri pantun. Baik, poin yang pertama akan ibu tempel ciri-ciri pantun yang pertama yaitu ya, setiap bait terdiri 4 baris atau larik. Nah, jadi anak-anak ibu, ciri-ciri yang pertama itu adalah memiliki 4 baris atau larik. Ayo kita perhatikan ke bacaan karton ibu tadi. Kira-kira terdiri dari 4 baris atau larik. Nah, kira-kira ini berapa baris ya? Ayo kita hitung bersama.
Kelihatan sampai di belakang? Ya, kelihatan ya. Ini baris ketiga dan ini baris keempat. Ya, benar sekali. Ya, ciri-ciri pantun yang pertama, satu bait memiliki 4 baris dan bacaan yang ibu yang ada di sini ada 4 baris, ada 1, 2, 3 dan 4. Oke, itu ciri-ciri yang pertama ya. Nah, untuk diketahui di sini anak-anak ibu perlu mengetahui bahwasannya bait, baris dan larik. Nah, apa itu bait? Nah, bait ini adalah satu kesatuan dari pantun, satu dari pantun. Jadi setiap pantun itu 4 barisnya disebut juga dengan bait. Satu bait 4 baris. Nah, itu ya. Selanjutnya larik. Apa itu larik dan di pantun? Larik itu sama dengan baris ya. Baris yang ada di pantun. Ini ya, itu namanya larik. Jadi kata kunci yang perlu anak-anak itu ketahui di sini yaitu ada bait, ada baris. Baris itu sama dengan larik. Ya, ini ya kata kunci dan catatan untuk anak-anak ibu. Oke, selanjutnya anak ibu. Nah, ini tadi ciri yang pertama pada pantun. Nah, yang kedua, ciri kedua yang dimiliki pantun yaitu memiliki 8 sampai 12 suku kata. Nah, untuk anak-anak ibu ketahui suku kata ya, suku kata. Ada yang tahu suku kata itu apa? Ayo ajukan jarinya, ada yang tahu? Ya, suku kata itu adalah pembentukan dari suatu kata. Nah, contohnya itu seperti kata batu ya. Kata batu itu suku katanya menjadi batu. Ada 2 suku kata. Nah, jadi kalau ayo perhatikan lagi pantun yang dikatakan. Nah, kalau yang dikatakan ini berapa ya suku katanya? Ayo kita hitung bersama ya. Kalau itu ada 2 suku kata, ka dan lau. Ini 1, ini 2. Ada 3, 4. Jarum itu ada ja sama rum. 5, 6. Yang ini 1, 7. Ta, ini 8 dan ini 9. Nah, jika di pantun Kapon Ibu itu ada 9 suku kata. Nah, 9 suku kata ini apakah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun memiliki 8 sampai 12 suku kata. Apakah termasuk? Ya, benar sekali. Nah, jadi termasuk ke dalam ciri-ciri pantun. Nah, yang ketiga, ciri-ciri pantun yaitu bersaja abe-abe. Ayo kita perhatikan. Bersaja abe-abe. Ayo semuanya perhatikan ke depan, jangan ada yang ribut ya di belakang. Ayo luruskan duduknya, jangan ada yang ribut. Ya, bersaja abe-abe. Nah, bersaja abe-abe. Nah, apa ya sih? Tadi temannya juga sudah mengatakan bersaja abe-abe Bu tadi ya ini. Nah, kenapa ya dikatakan bersaja abe-abe? Ayo coba kita lihat secara bersama. Bersaja abe-abe. Bersaja abe-abe itu adalah setiap ujung dari baris atau larik itu memiliki saja atau akhiran yang sama antara baris 1 dan baris 3, baris 2 dan baris 4. Nah, bisa dipahami? Ya, bisa ya. Nah, jika di akhir ini ada akhiran yaitu H, yang di sini I, yang di sini H, yang di sini I. Nah, jika ibu ibaratkan dengan A, B, A, B, apakah sama? Sama tidak? HI, AB, HI, AB, AB, AB. Sama? Sama bukan? Ya, benar sama ya. Nah, jadi kenapa bersaja AB, AB? Jadi setiap ujungnya ini, ujung dari larik ini harus sama antara baris ke-1, baris 1 ke baris 3 dan baris 2 ke baris 4. Itulah dia bersaja AB, AB ya. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya ciri yang keempat. Ciri yang keempat itu mempunyai sampiran. Ayo perhatikan ke depan, jangan ada ribut di belakang ya. Mempunyai sampiran. Nah, sampiran. Kenapa ya pantun itu mempunyai sampiran? Nah, anak-anak perlu diketahui bahwasannya
Setiap pantun itu pasti memiliki sampiran, dan sampiran pada pantun itu terletak pada baris pertama dan baris kedua. Ayo kita perhatikan ke depan. Ayo kita lihat mana sih yang dinamakan sampiran itu. Baik, sampiran. Nah, sampiran itu terletak pada baris pertama dan baris kedua. Jadi pada pantun yang ada di depan ini yang dinamakan sampiran itu ini ya. Ini adalah sampiran. Nah, ini adalah ciri-ciri yang keempat memiliki sampiran. Kita lanjut pada ciri yang kelima, yaitu mempunyai isi. Oke, mempunyai isi. Yang sebelumnya tadi ini sampirannya pada baris atau balik 1 dan 2 ya. Ini perlu diingat ya anak-anak ibu. Selanjutnya isi. Nah, kenapa sih pantun itu mempunyai isi? Nah, perlu untuk diketahui anak-anak ibu bahwasannya setiap bacaan itu pasti memiliki tujuan maksud untuk menyampaikan informasi. Nah, kira-kira nih dari pantun kita, ya perhatikan ke depan, dari pantun kita ini kira-kira mana ya isinya? Yuk kita lihat lagi isinya mana ya. Ada yang bisa dengan jarinya? Ya, yang di belakang baris, ya benar. Isinya itu pada baris ketiga dan baris keempat. Baik, kita baca ya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, jadi isinya di sini menyampaikan bahwasanya jika kita ada mengucapkan suatu kata kesalahan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, kita ya seperti itu ya. Dan ini isinya pada baris ketiga dan keempat. Nah, ini isi ya. Oke, isi. Yuk kita lihat kembali. Ya, pada baris tiga dan keempat. Nah, anak-anak ibu, kita sudah mengetahui ya bagaimana ciri-ciri dari pantun, dan kita juga sudah langsung mengaplikasikannya di sini. Sudah langsung kita cari mana sih yang ciri-cirinya, mana sih yang 4 baris itu, mana sih yang 18 sampai 12 kata itu. Nah, kita akan mencarinya. Nah, sekarang anak-anak ibu, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Sepertinya anak-anak ibu semua sudah mengerti ya, sudah paham mengenai materi kita pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi berkelompok ya, berkelompok. Nah, itu akan bagi kelompoknya, yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugas kelompoknya, tugas per kelompok, tugas untuk setiap kelompok adalah membuat atau mencari pantun beserta ciri-cirinya. Ya, jadi setiap kelompok bertugas untuk membuat atau mencari pantun dan juga beserta ciri-cirinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ibu beri waktu kepada anak ibu 20 menit ya dalam mengerjakannya. Oke, dimulai dari sekarang. Ya, baik, bagus sekali ya tadi penyampaian materinya dari perwakilan kelompok, dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, dari setiap presentasi tadi ibu sudah melihat bahwasannya anak-anak ibu telah memahami mengenai ciri-ciri pantun. Nah, baiklah anak-anak ibu, dari materi tadi yang didiskusikan, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan acungkan jarinya jika ada yang ingin bertanya. Ya, kelihatannya udah paham ya. Ya, oke, baik. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya ya tadi kita udah belajar ya ciri-ciri pantun, udah diskusi juga. Oke, baik, mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelumnya ayo kita merangkum bersama, kita simpulkan materi kita pada hari ini tentang ciri-ciri pantun.
Nah, ciri-ciri pantun itu ada 5. Ayo sebutkan secara bersama. Yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris atau 4 lari. Yang kedua, pantun itu memiliki 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, pantun memiliki ciri-ciri bersajak AB-AB. Nah, yang keempat, pantun memiliki sampiran. Yang kelima, pantun memiliki isi. Nah, baik. Anak-anak ibu sepertinya sudah mengerti ya mengenai materi ini. Nah, untuk tugas pengayaan di rumah, untuk tugas di rumahnya, anak-anak ibu mencari sebuah video kartun. Itu biasanya ada ya di film Upin dan Ipin, benar nggak? Ya benar ya, di dalam Upin dan Ipin biasanya Jardit selalu mengucapkan berkata-kata itu dengan pantun. Nah, anak-anak ibu tugasnya mencari video Upin dan Ipin mencari sebuah pantun dan juga menjelaskan ciri-ciri dari pantun yang disebutkan Jardit. Apakah udah sesuai nggak dengan ciri-cirinya yang kita pelajari pada hari ini? Oke, jelas ya tugasnya untuk pertanyaan di rumah? Jelas? Ada yang ditanyakan? Ya, sepertinya jelas. Oke, baik. Nah, mungkin cukup sekian ya anak ibu pelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ayo sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.